Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sweet and Creamy Food akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauji dan teman saya Farida Berliana. Di sini akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Awal-awal kita akan mengenai studi kelayakan bisnis dari segi pengertian. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah proses yang terkontrol untuk mengidentifikasi masalah, peluang usaha, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil yang sukses, dan menilai berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kelangsungan usaha atau proyek yang sebenarnya. Studi kelayakan bisnis mencakup 6 bidang, dimulai dengan deskripsi bisnis, pasar, teknologi, detail finansial, dan struktur organisasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara merumuskan desain analisis kelayakan bisnis. Yaitu yang pertama yaitu dengan penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide bisnis yang laku di pasaran dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Selanjutnya seperti ide pengambilan keputusan yang benar dan yakin bahwa ide menghasilkan laba. Contoh idenya yaitu dengan memiliki ide menjual sambal misal dengan resep nenek moyang. Nah, yang kedua adalah penelitian. Setelah ide bisnis dipilih, harus mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil. Lalu menyimpulkan dan membuat laporan hasil atas bisnis sambal. Nah, seperti ide tersebut akan dikaji berdasarkan aspek keuangan, manajemen, dan aspek lainnya secara mendalam untuk mendapatkan masukan dan mengevaluasi bisnis tersebut. Selanjutnya, evaluasi, yaitu dengan membandingkan ide bisnis dengan satu atau lebih standar lainnya sesuai dengan studi kelayakan bisnis. Contoh yaitu dengan membandingkan seluruh ongkos yang akan ditimbulkan dengan benefit yang diperoleh. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan yang lainnya berdasarkan kriteria pengalaman yang penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima ada rencana pelaksanaan. Setelah perencanaan bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjanya, jumlah dan kualifikasi karyawan, ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, atau kesiapan manajemen. Contohnya, setelah dipilih rencana bisnis sambal, maka pelaksanaan untuk membangun proyek bisnis sambalnya gimana, serta perencanaan operasional rutinnya perlu disiapkan, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada pelaksanaan. Setelah melakukan studi kelayakan dan melalui berbagai proses yang telah disebutkan tadi, maka operasional bisnis perlu dilakukan secara rutin dan juga ada analisis aspek yang kurang atau yang lebihnya perlu diapakan agar bekerja secara efektif dan efisiensi dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Operasional juga perlu mengevaluasi bisnis dan fungsi keuangan di bidang pemasaran, produksi, dan juga operasi. Nah, itu saja penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di dalam penyampaiannya. Saya Wildan Fauji dan teman saya Farida Berliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.